Perkenalkan, nama saya Ratu Mesia, dan sekarang saya akan menjelaskan apa sih itu efek rumah kaca, proses terjadinya, dampaknya, dan cara untuk menanggulangi peristiwa tersebut. Nah, aku mau tanya nih, sekarang apa kalian merasa hangat jika tidak menggunakan kipas angin ataupun pendingin ruangan? Yap, itu disebabkan karena adanya efek rumah kaca. Yuk kita bahas. Efek rumah kaca merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan bumi memiliki efek seperti rumah kaca, yang dimana panas matahari akan sebagian terperangkap di atmosfer bumi. Terperangkapnya radiasi panas matahari ini disebabkan karena adanya gas-gas tertentu di atmosfer bumi yang dapat menahan panas matahari sehingga tidak dapat memantul dan terperangkap sebagian di atmosfer bumi. Itulah sebabnya mengapa planet kita ini dapat menjadi hangat dan suhunya dapat meningkat. Namun, apabila tidak ada efek rumah kaca, planet kita ini akan dipenuhi oleh es dan akan menjadi sangat dingin. Meskipun begitu, efek rumah kaca ini ada dampak buruknya loh sobat. Tapi kita bahas nanti ya. Nah, bagaimana dengan daerah bumi yang membeku? Hal itu disebabkan karena sedikitnya panas matahari yang diterima oleh bagian daerah bumi yang membeku itu. Nah, daripada penasaran bagaimana proses terjadinya efek rumah kaca, yuk ikuti videonya. Yang pertama, radiasi sinar matahari akan terpancar ke bumi. Akan ada sebagian radiasi sinar matahari yang dipantulkan kembali keluar atmosfer, dan sebagian lagi akan diserap oleh bumi. Lalu yang kedua, radiasi panas matahari akan diserap oleh tanah dan juga air laut. Yang ketiga, radiasi panas matahari akan kembali dipantulkan ke atmosfer. Yang keempat, radiasi panas yang dipantulkan kembali oleh bumi akan terperangkap oleh gas-gas tertentu di atmosfer bumi. Lalu yang kelima, karena banyaknya aktivitas manusia seperti berkendara, pembakaran lahan, asap pabrik yang mencemari udara, dan penggunaan bakar gas fosil akan menambah gas-gas tertentu seperti karbon dioksida, hidrogen dioksida, metana, dan senyawa CFC atau chlorofluorocarbons. Dan keenam, semakin meningkatnya suhu bumi yang menyebabkan bumi mengalami pemanasan global atau biasa disebut global warming. Global warming sendiri adalah fenomena meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, lautan, dan daratan bumi secara menyeluruh. Saat terjadi pemanasan global, suhu di bumi terasa semakin panas. Dan tak hanya itu, keadaan cuaca di bumi juga menjadi ekstrem dan tidak menentu. Dengan meningkatnya suhu bumi dari suhu rata-ratanya, dampaknya pada bumi adalah rusaknya lapisan ozon yang membuat temperatur bumi meningkat. Lapisan ozon dan berisi ultraviolet surya untuk bumi yang menyerap kurang lebih dari 90 derajat sinar UV yang berbahaya. Namun, dampak dari efek rumah kaca membuat lapisan ozon semakin menipis dan rusak. Dampak lainnya, perubahan iklim yang berbeda dan ekstrem di berbagai belahan dunia, kegagalan panen akibat perubahan iklim secara drastis, dan mencarnya bongkahan-bongkahan es sehingga menyebabkan meningkatnya kadar air laut. Semua dampak yang disebabkan karena adanya efek rumah kaca ini juga berdampak bagi kita para manusia loh sobat. Karena dengan dampak-dampak tadi, seperti yang menipisnya lapisan ozon dapat menyebabkan kanker kulit, berubahnya iklim secara ekstrem dapat menyebabkan meningkatnya alergi dan resiko sakit, gagalnya panen dapat menyebabkan kekurangan bahan pangan, dan meningkatnya kadar air laut menyebabkan naiknya permukaan laut. Lalu, bagaimana cara untuk menanggulangi dampak dari efek rumah kaca itu? Kita dapat memulainya dengan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, mengurangi pemakaian alat transportasi, meminimalkan penggunaan alat yang mengandung CFC, menghemat
listrik, dan melestarikan hutan. Dan tak lupa juga, selalu terapkan 3R. Reuse, reduce, and recycle. Dengan ini, kita dapat sedikit membantu bumi dan diri kita sendiri. Selamatkan bumi mulai dari sekarang, dari bumi untuk bumi, dari kita untuk kita. Dan itulah pembahasan efek rumah kaca dari saya. Maaf apabila ada kata yang kurang tepat. Saya akhiri, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.